Stop. Jangan scroll dulu. Tanggal 18 Juli 2025 lalu, terjadi satu peristiwa besar di dunia kripto yang bisa menjadi titik balik terbesar dalam sejarah regulasi aset digital. Amerika Serikat secara resmi menandatangani Genius Act, sebuah undang-undang penting yang mengatur stablecoin secara komprehensif dan memberi sinyal kuat bahwa pasar kripto kini berada di jalur legal yang semakin jelas. Dan dampaknya? 5 altcoin ini diprediksi akan mengalami lonjakan besar dalam beberapa bulan ke depan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada Anda 5 altcoin yang memiliki potensi keuntungan luar biasa. P-Network, yang berpotensi naik hingga 500%. Ondo Finance, dengan target realistis di $2,44. Sui Blockchain, yang berpeluang tumbuh hingga 10 kali lipat. Serta 2 altcoin tersembunyi yang bahkan sudah mulai diam-diam dikumpulkan oleh institusi besar. Mengapa ini sangat penting? Karena untuk pertama kalinya, regulasi kripto telah mencapai titik terang. Institutional money senilai triliunan dolar mulai mengalir ke sektor tokenisasi aset dunia nyata. Nama-nama besar seperti BlackRock, JP Morgan, dan institusi keuangan global lainnya tidak lagi sekadar mengamati, mereka sudah masuk. Maka dari itu, pastikan Anda subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi, karena informasi seperti ini tidak akan sering saya bagikan. Dan jangan lewatkan bagian akhir video ini, karena saya akan bocorkan satu altcoin bonus yang potensinya bahkan bisa melampaui kelima altcoin utama yang akan kita bahas sekarang. Penjelasan tindakan Genius. Genius Act, atau Genuine Innovation and Exchange in Stablecoin Act, resmi menjadi undang-undang federal pada tanggal 18 Juli 2025, setelah sebelumnya disahkan oleh Senat pada 17 Juni dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 17 Juli. Ini adalah regulasi komprehensif pertama yang secara langsung mengatur penerbitan stablecoin di Amerika Serikat. Yang membuat undang-undang ini begitu revolusioner adalah ketentuannya yang mewajibkan semua stablecoin memiliki cadangan penuh 1:1 dalam bentuk dolar AS atau aset setara seperti Treasury Bills. Hanya entitas yang mendapatkan lisensi federal resmi yang diperbolehkan untuk menerbitkan stablecoin, dan mereka harus tunduk pada audit berkala, transparansi penuh terhadap publik, serta pemantauan dari otoritas federal maupun negara bagian. Mengapa ini sangat penting bagi ekosistem altcoin? Karena stablecoin adalah fondasi utama likuiditas untuk perdagangan altcoin. Dengan adanya kepastian hukum seperti ini, institusi keuangan besar kini memiliki kejelasan dalam menerbitkan, menyimpan, dan memanfaatkan stablecoin secara legal dan sesuai regulasi. Ini berarti, pintu masuk bagi triliunan dolar dari lembaga keuangan global kini terbuka lebar untuk masuk ke dunia kripto dengan jalur yang sah. Data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar investor institusional berencana meningkatkan alokasi mereka ke aset digital pada tahun 2025. Bahkan, produk seperti Bitcoin ETF milik BlackRock saat ini telah mengelola lebih dari 50 miliar dolar dalam bentuk aset, sebagian besar berupa Bitcoin Spot ETF. Tidak hanya itu, Federal Reserve juga mulai melonggarkan pengawasan terhadap bank-bank yang ingin melayani klien kripto. Ini menunjukkan adanya perubahan sikap dari regulator, yang kini lebih terbuka terhadap stablecoin yang diawasi secara ketat dan sah secara hukum. Kombinasi antara kejelasan regulasi dan dukungan institusional inilah yang menciptakan apa yang disebut banyak analis sebagai badai sempurna untuk adopsi altcoin secara besar-besaran. Sekarang, mari kita lanjut ke 5 altcoin yang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan paling besar dari perubahan regulasi ini. Dan altcoin pertama yang akan kita bahas, saya yakin, sudah sangat Anda kenal dengan potensi kenaikan hingga 500%. P-Network Analysis. Sekarang kita masuk ke altcoin pertama yang diprediksi akan merasakan dampak paling besar dari pengesahan Genius Act, P-Network. Banyak dari Anda tentu sudah familiar dengan proyek ini karena channel kita sering membahasnya dengan analisis yang terbukti akurat. Inti dari daya tarik P-Network saat ini adalah USD1 stablecoin yang dikembangkan khusus untuk ekosistem P. Dengan Genius Act resmi menjadi undang-undang pada 18 Juli 2025, regulasi untuk stablecoin seperti USD1 menjadi jauh lebih jelas dan tegas. Akibatnya, P-Network tidak lagi berada dalam zona abu-abu regulasi. Dampak utama dari Genius Act terhadap P adalah legalitas trading. Sebelumnya, banyak exchange besar enggan mencantumkan P karena ketidakpastian regulasi. Kini, dengan framework lisensi federal untuk stablecoin yang jelas, jalur compliance bagi USD1 mulai terbuka, memungkinkan listing di exchange tier 1 yang lebih besar. Dari sisi ekosistem, perkembangan P-Network cukup meyakinkan. Per Juni dan Juli 2025, lebih dari 13 juta pengguna telah melewati proses KYC dan migrasi ke Mainnet, puluhan ribu aplikasi komunitas sudah live, dan lebih dari 125 ribu merchant menerima pembayaran menggunakan P. Saat ini market cap P berada di kisaran 3,4 miliar dolar, dengan harga perdagangan sekitar $0,44 per P.
Dengan data institusional dan perkembangan regulasi yang semakin solid, proyeksi target harga untuk P-Network dalam 12 bulan ke depan sangat realistis, berada di kisaran $1 hingga $2,20. Itu berarti potensi kenaikan hingga 500% dari harga saat ini bukanlah spekulasi tanpa dasar. Kalau Anda berpikir Pi sudah menarik, tunggu dulu sampai kita membahas Ondo Finance, karena potensi kegilaan berikutnya bahkan lebih besar datanya. Rincian keuangan Ondo. Sekarang saatnya kita bahas altcoin kedua yang potensialnya melebihi perkiraan biasa, Ondo Finance, pemimpin dalam tokenisasi Real World Assets atau RWA. Ondo bukan altcoin standar. Ia adalah infrastruktur krusial yang menjembatani aset tradisional dan blockchain. Saat ini, Ondo telah mencapai total value locked atau TVL, lebih dari $1 miliar sekitar $1,026 miliar dan memimpin 24% pangsa pasar tokenized Treasuries global menurut data dari DeFi Lama dan RWA XYZ. Yang membuat Ondo sangat istimewa adalah hubungannya dengan BlackRock Bull Fund. Ondo mentokenisasi produk treasury mereka atau OSG, dan secara publik diketahui telah mentransfer lebih dari $95 juta aset ke fund tersebut, menjadikannya salah satu kolaborasi institusional terbesar dalam ruang RWA. Ondo juga berkembang di beberapa ekosistem blockchain utama, di Ethereum dengan TVL sekitar $384 juta untuk USDA dan $221 juta untuk OSG, serta lebih dari $250 juta TVL di jaringan Solana yang dikuasai oleh USDA berkat dominasi dalam RWA pada platform tersebut. Dari sisi fundamental, Ondo berada di sektor tokenisasi obligasi dan kredit yang terus berkembang. TVL-nya tumbuh konsisten setiap bulan sekitar plus 59% growth monthly hingga Mei 2025. Regulator AS yang semakin menerima stablecoin berlisensi juga membuka peluang adopsi institusional lebih luas. Secara teknikal, Ondo kini diperdagangkan di kisaran $0,90 hingga $1,02 per token, dengan support kuat di kisaran $0,95 hingga $0,88 dan resistance pertama di $1,10, lalu resistance lanjutan di $1,28 hingga $1,40. RSI berada pada kondisi netral, volume institusional masih menunjukkan ketertarikan yang solid, dan trading range saat ini diproyeksikan antara $1,03 hingga $1,40 jika momentum bullish berlanjut. Singkatnya, Ondo bukan hanya altcoin biasa, tetapi fondasi tokenisasi aset dunia nyata yang siap dimanfaatkan penuh oleh institusi global. Jika momentum benar-benar positif, potensi kenaikan lebih dari 100% bukanlah hal mustahil. Tapi tunggu dulu, altcoin ketiga yang akan kita bahas, Sui Blockchain, punya cerita yang bahkan lebih menakjubkan, dengan potensi leverage regulatif yang sama. Penjelajahan mendalam blockchain Sui. Sekarang kita membahas altcoin ketiga yang berpotensi mendapat manfaat paling besar dari pengesahan Genius Act, Sui Blockchain, salah satu layer 1 paling inovatif yang kini berada di bawah sorotan global. Keunggulan utama Sui adalah integrasi natif USDC di blockchain-nya, yang diumumkan oleh Circle pada Oktober 2024. Ini membuat Sui menjadi salah satu jaringan pertama yang mendukung USDC tanpa melalui bridging, dan sepenuhnya kompatibel dengan protokol Circle Cross-Chain Transfer Protocol atau CCTP untuk lintas rantai yang mulus. Integrasi ini secara signifikan meningkatkan likuiditas serta interoperabilitas, dan membedakan Sui dari blockchain lain yang masih bergantung pada Bridgegate USDC. Di sisi ekosistem DeFi, TVL Sui telah meroket hingga lebih dari $2,2 miliar per pertengahan Juli 2025, menurut data DeFi Lama, naik dari sekitar $1,5 miliar pada bulan Mei, menunjukkan rebound kuat dan pertumbuhan nyata ekosistem. Protokol DeFi utama seperti Navi Protocol, Cetus DEX, Suiland, dan Scalop telah beroperasi aktif, dengan volume trading harian yang meningkat tajam, menandakan perkembangan penggunaan yang kuat. Momentum institusional terhadap Sui juga menarik. Harga token melonjak sekitar 36 hingga 44% dalam Juli 2025, hampir menyentuh $4 per Sui dan membentuk body breakout dari tekanan resistance sebelumnya di level $3,45 hingga $4,00. Ini memberikan dasar yang kuat untuk potensi harga retest ATH di kisaran $5. Berdasarkan fundamental dan teknikal ini, target harga $7 hingga 10 dalam 12-18 bulan bukanlah spekulasi belaka. Terutama karena regulatory clarity dari Genius Act memperkuat posisi stablecoin seperti USDC, dan otomatis meningkatkan kredibilitas ekosistem Sui di mata investor institusional. Singkatnya, Sui merupakan kombinasi antara keunggulan teknologi blockchain, likuiditas stablecoin natif, serta tren pertumbuhan institusional dan on-chain yang positif. Semua ini memberi pondasi kuat untuk potensi harga breakout lebih dari 2 kali lipat dari sekarang. Nantikan 2 altcoin bonus kami berikutnya, yang mungkin lebih tersembunyi, tapi sudah mulai dikoleksi oleh institusi besar. 2 altcoin bonus, stabil dan siap take off. Sekarang kita masuk ke 2 altcoin bonus untuk diversifikasi portofolio,
Ideal bagi Anda yang ingin menyeimbangkan potensi profit dan manajemen risiko dengan proyek yang sudah teruji dan terus berkembang. Pertama, XLM, Stellar Lumens. XLM sudah dikenal luas sebagai solusi pembayaran lintas batas yang cepat dan hemat biaya, dengan waktu transaksi hanya 3-5 detik dan biaya hampir nol. Dibandingkan sistem perbankan tradisional, Stellar menawarkan efisiensi tinggi dan biaya yang sangat rendah. Stellar telah menjalin kemitraan besar dengan perusahaan seperti IBM dan MoneyGram untuk proyek-proyek remitansi global, serta berfokus pada inklusi keuangan di negara berkembang. Saat ini, market cap XLM berada di atas $13 miliar USD, dengan harga mendekati $0,42 USD per token. Selain itu, XLM kini juga mendukung tokenisasi aset dan smart contract melalui platform Soroban, membuka peluang baru di sektor DeFi dan Web3. Kedua, Sky Protocol pengganti MKR di MakerDAO. Sky adalah token baru hasil rebranding dari MKR dalam ekosistem MakerDAO, yang kini bertransformasi menjadi Sky Protocol. Ekosistem ini mengelola stablecoin USDS, evolusi dari DAI, dengan nilai kapitalisasi stablecoin lebih dari $5 miliar USD. Sky memberikan pemegang token revenue sharing, hak suara dalam governance, dan juga akses ke program staking dengan potensi yield kompetitif di kisaran 5 hingga 8% APY melalui Sky Token Rewards, STR, dan Sky Savings Rate, SSR. Harga Sky saat ini berada di sekitar $0,09 USD, dengan market cap antara $1,9 hingga $2,1 miliar USD, dan volume perdagangan harian aktif di kisaran puluhan juta USD. Sky Protocol kini sedang memperkuat adopsi institusional dan membangun fondasi untuk integrasi lintas jaringan serta adopsi stablecoin terdesentralisasi yang lebih luas. Kedua altcoin ini, XLM dan Sky, bukan sekadar aset spekulatif, tapi merupakan bagian dari infrastruktur inti ekosistem kripto yang siap memasuki fase pertumbuhan baru. Dengan track record yang solid, dukungan institusional, dan inovasi berkelanjutan, XLM dan Sky sangat layak dipertimbangkan untuk diversifikasi portofolio jangka menengah hingga panjang. Aksi Anda berikutnya, bangun masa depan dari sekarang. Dunia kripto sedang memasuki babak baru. Genius Act bukan sekadar proposal hukum. Ini adalah sinyal bahwa sistem keuangan global mulai membuka pintu bagi inovasi yang selama ini dianggap pinggiran. Bukan hanya tentang regulasi, ini tentang legitimasi. Ondo membuktikan bahwa aset dunia nyata bisa ditokenisasi dan dikelola dengan transparansi. Render menjadi jantung dari revolusi AI terdesentralisasi. Sui membangun ekosistem cepat dan aman yang sudah disorot oleh institusi besar. XLM terus membawa misi keuangan inklusif ke dunia nyata. Sky menghadirkan kontrol dan keuntungan kembali ke tangan komunitas melalui stablecoin DAI. Tapi satu nama yang mencuri perhatian, Pi Network. Apa yang dulunya dianggap sekadar proyek mining mobile, kini berada di ambang transformasi besar. Dengan rencana peluncuran USD1, stablecoin yang komplian dan terhubung dengan ekosistem nyata, Pi bukan lagi mimpi komunitas. Ia sedang berkembang menjadi tulang punggung ekonomi baru, terbuka, tanpa batas, dan bisa diakses siapa saja. Jadi pertanyaannya bukan lagi kapan naik, tapi, apakah Anda siap saat semuanya benar-benar dimulai? Jika konten ini membuka cara pandang baru untuk Anda, jangan simpan sendiri. Tulis di komentar. Dari semua altcoin ini, mana yang paling Anda yakini akan mendominasi fase baru kripto? Atau beritahu kami proyek lain yang Anda percaya layak dibahas berikutnya. Saya membaca semua komentar dan membalas. Bergabunglah bersama hampir 4.000 kripto entusias yang tak hanya ikut hype, tapi membangun strategi nyata bersama J-Coin. Karena di sini, kita belajar, membangun, dan bersiap, sebelum semua orang menyadarinya. Jangan tunggu adopsi. Jadilah bagian darinya. Subscribe sekarang dan kita lanjutkan perjalanan ini, hanya di J-Coin.